Mulane tobat iku kudu syukur, aja tobat tok. Wong ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah ya maringi kowe kebaikan. Misalnya esuk ruhin delok cawe tok atau delok rondo jam 8. Tapi esuk kan ya salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno ruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh ya zuhur ya asar. Mulane dawuh Abdul Hasan As-Sadzali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhirnya ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayidis syaitan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula ya duwe dosa ya eling. Tapi kon eling terus semua. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh. Kula salat subuh, salat zuhur, malah eling terus nabar salat. Mangane kula kuwatir ngono arah salat menang kok eling terus bar salat. Kok kena eling dosa terus akhirnya kayak dadi balik gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani. Mergo ngrasa awake dhewe urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kok eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, banyak nabi ku nabi tenan. Marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane sebut istighfar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bi dzambi kula iki nggo dosa. Jadi fair. Jadi misalnya kesuwan pangeran dia takoki, "Kan, kowe ning dunya apa wae?" Nggo salat Gusti, subuh, zuhur, asar berjamaah, nggih ngaji. Ngaji Gusti, kalau tiap Gus Pak teng Yogya ngaji, nggo ngarep. Wah, terus semua but kabeh kabehan. Ya dosa barang kan. Nggih Gusti, nggih dosa. Semangat di pas dosa pas ganjaran. Nggih udah-udi. Jawabnya jujur. Wajo geman muni dosa tok, kena muni dosa tok berarti mengabaikan nikmate Allah. Saiki misalnya kita bedheki. Ruhin 24 jam kumpul aku. Misalnya lho, Ruhin 24 jam kumpul aku. Esok tak kei kopi, jam 8 sarapan, jam 12 mangan. Jam 5 mangan meneh ngopi. Barisa ngemi. Pancen bayar dosan mangan nggih. Bariku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu Ruhin tak sentak. Celek, cak goblok, cak kriting, bocah jelas. Terus dekne mau eling-eling ngomonganku tok. Gus Bak udarane aku elek. Iku tok sing dieling-eling. Aku gelok gak kira-kira. Prestasiku ngekeki mangan ping 5, ngentekno beras, ngentekno mie. Sing dieling-eling mau sisi omonganku celek iku. Yo gelok aku. Lah mulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmati Allah ben dadi wong bejo. Kowe kena eling dosa tok ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslimin. Mangane dawuh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kowe manut mazhab kula niku toreko kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula nggih Naksabandi ngriyen kula dijenengno Bahauddin mergi bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahauddin lan Naksabandi. Tapi bapak kula toreko Syadziliyah. Dawuh Imam Abdul Hasan As-Sadzili sampean delok teng kene hikam. Nah teng kitab kula nomor 15. 13 nomor 15 juz sekali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iku dawuh Abdul Hasan As-Sadzili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Mereka aja geman nyentak anak ora kok. Wah anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10.000 entek. Wah anak jajan terus ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak jajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko bar sekolah jam 1, peturu jam 9, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 24 jam kan 21 jam gak jajan. Terus iku ning ndi jajan? Gue mboten ate kula nyentak anak. Bocah kok amen jajan mboten ate. Kula wedi pangeran takoki 24 jam kalong 3 jam kok terus-teruse ning ndi? Wong anak kula nek esuk ya subuh nggih jamaah, bar magrib ya ngaji. Bojo kula sering tak elingno.
Kus bocah mbok longgar mari sok ben nakal. Longgar apaan? Mampunya menjajan terus. Terusnya pirang jam. Mau yo kita yo subuh ya sekolah ini jelo kelas saya mulai jam 7 sampai jam 12 menit. Ngaji yo bar magrib meh nganti isya. Ketoke terus belajar terus sholat. Ketoke luwih akeh iku ae ndak mung yo. Takok. Padum bela anak lho ora aku kadung marek pangeran. Dadi pokoke aku hubungan gue pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ra eling situ. Ya pancen iku perintah pangeran. Fazkuru ala Allah. Ala iku maknane nikmat apa musibah cek tak jawab. Misale kene bojo judes nuntut dhuwit macam-macam. Kowe aja eling iku tok. Kowe nuntut kowe wis bener. Misale nuntut lanangan liya iki, misale bojo njuk wong lanang liya. Ana wong ganteng jaluki dhuwit, kowe malah bingung to. Wis bener jo kowe wis bener berarti normal lah bojoku njaluk aku iku normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk, Mas, iki wae bar listrik wae blonjo entek sakmene kok pokoke mau sakmene bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok tak kei sakmene. Bagus, motanya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener tok. Soale wong lanang misale banting gelas. Bagus lah, banting dasku malah koyo opus dah. Jadi dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham gitu, jadi kena bojo banting gelas sekali-kali diapresiasi, dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya, itu kan pidana. Loh, bagus kan milih sesuatu yang enggak ada pidana nih, berarti kan otaknya masih bagus. Nah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusia kriminal, terus dia otaknya jalan milih gelas. Pemenang nak gelasnya plastik bagus lagi. Hanya lebih dak itu lah, tidak masalah. Lebih bagus lagi. Lah iku aku hebat. Kulo nu tambah yakin, ainul yakin nak Rasulullah itu habibu anjen kekasih pangeran. Tekan istighfar wae Nabi cek marai abu ulaka bini amatika alayya. Kulo balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Ndak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qushairi, wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nak eling dosamu, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman kowe urip pembe Allah. Mestine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro, ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nak kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Mumpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan dat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro nu kathah menghapus. Mumpun sehingga akhirnya nyifati Allah malah Rabbi ini zulamtu nafsi zulman kabiran katsira. Kula niku zalim kathah salah kula kathah. Akhirnya nyifati apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepura namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Jenengan sepuro, jenengan dat sing akeh nyepurani. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah ghafur, Allah rahim. Ora malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk bathuk. Susu wiridane gak astagfirullah nasib. Lha iku setan, ngene kuwi setan. Wiridane wong ngono iku gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib-nasib. Dasar wong elek. Malah ngumpat-ngumpet. Ora ono segot istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Segot istighfar yo astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah opo aku dhisik anut setan. Dadi akhirnya ngene iki. Ora ono segot istighfar ngene iku. Segot istighfar iku Rabbi ini dalam tu nafsi lu mangke ora ono segot istighfar kok. Dasar wong elek dasar. Lha iku jare Abdul Hasan As-Sadali, setan ngelingno kowe sisi-sisi apike Allah, maringi hidayat ngelingno kowe sisi-sisi elek. Akhirnya kayak dijauhkan dari nyaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah. Akhirnya kowe mau frustasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Dijak ngurmat masjid, madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaroh, ya jadi ajang kafaroh. Orang kok malah karena merasa tidak soleh, tidak berani tampil. Lo soal gue mau tampil sok suci gampang, terus penting rasa mimpin toh.
Gitu, asal gak melok mimpin kan gak sensitif toh. Sing sensitif kan kayak mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah apa kayak dadi wong tobat ada pidato bareng. Wong kan mencep. Kowe ku sapa dhisik kan gitu. Tapi nek tobat meneng masjid nyapu, paham gak ya nyapu, bariku ngresik-ngresiki, sandale kene mbok toto. Wis ben. Misale kon nyambut ben sambut acara sekali-kali ki itu hasanah mau itu nggih. Sing pun ki sing dereng mboten pun. Pokoke ngomongnya sinetron, sing pun ki sing dereng ya ampun, nggih ngoten mawon ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Lah klirune kadang tobat anyanan terus sok suci. Seakan-akan dia terjauh dari saya iku perkara. Paham gitu, di madzhab ulama tiang-tiang riyen sing boten dosa ku apik, wong eling dosa ku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya ndak zina, hari ini saya ndak selingkuh, hari ini saya ndak minum narkoba. Wis wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin gak zina gak narkoba gak wong pokoke tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat nggak ngombe alhamdulillah gak nyabu wis wali tenan. Lan nek Ihya ana cerita ulama takoki pangeran, "Hei ulama, kowe ning donya diulamakno, kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa?" Ulama iku bingung. Sama agak percaya delok teng Ihya teng Kitabur Roja. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" Kula Gusti. Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyiritno jenengan. Mun mboten nate dosa syirik panjenengan. Lan jenengan ngendikan nek liyane syirik mbok sepuro. Terus jare pangeran dawuh pangeran, "Setak kowe bener langsung swarga." Dadi tukang pangeran, "Kowe sangu apa?" "Sangu napa Gusti?" "Ya sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim, kula niku mboten nate syirik mbek jenengan." "Lah ora tau dosa nggih sering Gusti, tapi jare jenengan nek syirik di sepuro." Terus ngono tok. Wes langsung wis ke swarga. Terus ulama sing ngomong getun, napa gak ngomong ngono perkara. Lho nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwatha terus anake wakal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rahmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering, kula niku kiai kan sering ngomong frustasi sowan kula, Gus kula utang kula kathah anak kula minggat, sakniki bojo kula nggih menyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenengan saya ora rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jenengan jek normal bagus. Jenengan jek rokokan seneng nggih, rokokan. Sik nikmat terus ya bagus, pokoke sik eling nikmate pangeran. Niku mawon wae jenengan eling nak ngopi niku enak, rokok niku napa enak. Mohon pokoke jenengan kudu eling terus rahmate pangeran. Ampun eling bojo minggat macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jenengan gak bahagia atau mboten? Nek melok tuane bahagia nggih. Berarti bojomu rasional, bagus. Kowe kudu bangga. Di bojo apa? Rasional. Jadi bojomu di pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Urung kok pekat to dereng ya wis. Regani cerdase bojomu pilihane iku regani. Semulai sadar. Kang seminggu suwane. Wah, bagus ke solusine jenengan. Kula nu sakniki pun nikmat, pun stabil urip kula. Lha iku dawuh Abdul Hasan As-Sadali min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mbek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba ku dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rung dosa. Nggih niku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Ditobatin Nabi Adam lucu, Gusti kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ra diparingi tobat. Mergo Allah di skenario besar Adam salah ben ning bumi, nak ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki.
Kita ditugoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa Israel. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadzali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu, terus gak gelem memberi peran ning Islam, alasane tahu di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene, lha ya leh misale maling iku terus ngisi jeding masjid, ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetap dadi ngamali. La opo eling tau maling terus ora tau ning masjid jare izin mergo tau terus padahal misalnya ngisi masjid yo misale saiki ana wong fasik teko ngaji nambahi jumlahe akeh pengajian mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Lah saiki misale wong fasik ngrasa fasik kabeh tetep nekani pengajian, nak pengajian mayoritas mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh, akhirnya sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasa resik. Malah repot toh. Lu wong rasa resik ra wong napa? Ujug. Dan ini jadi penting ke pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa? Wahda. Dadekno dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya terus sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau di rumah Fir'aun, Nabi Muhammad tau di rumah Abu Lahab. Dunia iki diatur pangeran ben kowe roh nak biyadil khairu kabeh ditangani Allah, kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah, yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale, nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan tidak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya ke bernakal, bersalah. Bariku ke tobat, terus kowe ngeling-eling, ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lu kok jiran paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Saya jenengan. Akhirnya maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhirnya muji-muji pengira. Lha iku jenenge gak sombong cara Abdul Hasan Asadi. Tapi nak kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor. Kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lha iku jenenge sombong ngono. Paham ya? Wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku, tapi wis pokoke ngono iku madzhab Abdul Hasan sinten? Asy'ari. Lah nggih, misale kados kula ngeten nggih, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhen didakok tenggen sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku neng jurang trauma jari rugen. Ah semane gak ngergani wong. Saiki jenengan wis ayem neng kene. Amen trauma eling neng jurang wis antas. Nek dintas yo ngergani rugen, matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek eling terus kan ijek trauma kan? Lah iku dawuh Abdul Hasan Sadzali. Wong saleh-saleh dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fillah. Kan kata tuh yang soleh, yang ngurmat masjid, madrasah. Buatan awak kulo gitu saya kotor, kulo nu tuh saya sinten. Ini buatan angsal. Sing ra oleh ku mimpin, mun kulo balen sing ra oleh nu napa? Mimpin. Nah mimpin nu kedah tiyang soleh sing rodok spesial, ora kudu ideal. Wis aku lho ya rodok pantes lah, ora pati bedua nemen-nemen gitu. Nah, nek ora mimpin buatan masalah. Paham nggih? Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus ndonga supaya ndonga sampean ndonga supaya ndonga piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk thariqah mu'tabarah selain Naqsyabandiyah Qadiriyah apa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam niku meneh mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abil Hasan apa Asy-Syadzili, sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab nopo hikam sampai darani hikam atau iya ini madhabnya nopo atau iya mereka atau iya itu mana nih
sing arangu napa Ibnu Athaillah disebut Hikam Athaillah. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet ke boten. Ya wong waras nonton mau. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda mek waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu, padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya, boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya, boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, oh wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono maksudnya. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi, ndonga kok terus koyo sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok sebule elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan anut aku, mergo ora asli, ora asli. Wong anut-anut kan mboten apa. Dadi ini kula waca kalih mawon nggih kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah sanggeng napa hikam ya. Nggih kula waca Arabe mawon engko napa. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung, biasa hafalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubihu laka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing milike Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksudno tiyang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga nggak usah merasa salah. Soalnya saya kira soleh, soben soleh ya sudah, itu hak ya Allah, sudah ada itu. Terus ngendikane beliau ini, ilahi kulama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti, ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus lawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lomane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindot wong ngono niku wis dindot. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antokoni karomuka. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau di sarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim, maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apik ya dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik, ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan jadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingnya napa jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya,
Nih rumah tenan nggih. Misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita tidak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara mazhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa ora, ijo eling terus. Nanti setelah duhur ya begitu, eling terus. Tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madzhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kok sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah, saking syukur kula, iku duhur kula makome. Ya nganti saiki duhur kula perkarane ngene iku dene kelakuane cek ngene iku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurang ya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngono pangeran ra nampa kurang ini kurang. Pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur, gerwong wis sujud niate apik yo. Apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madzhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama ini masuk akal. Saiki nak diwalik. Ana Zaid yang muslim. Bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal bathuke nemplek? Mulane jare ulama sing kaul sani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud nggo pangeran. Syarat. Wis syarat. Nah ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah nggo dadekno murtad. Yo, dadi ulama yo macam-macam. Mana kau jangan aku ilmune sakit. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Apa kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan yang kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu alam sih yes, ya mungkin naik HP, mungkin naik orang. Wallahu alam supaya dongo supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel. Semuni ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel guys menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrahu ayyal khalilah. Ibrahim kandhani, ana tah kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu
kekasihnya. Dia malah Israel marah nang Ibrahim, kata Allah, nggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh ya, mati saya kira nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama koyo-koyo logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan ono tah kekasih rasiap ketemu kasihnya. Nah, kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang tidak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah ya, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain Samangke semua ulama itu rujukannya kitab Mahalli. Ya karena tadi yang nggak ada nas, saya ulang lagi, yang nggak ada apa nas itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal tadi. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Ke wanita kok jenazah kok gurih. Nak komen takobal wa minkum takobal ya Karim pasti dia kewo Kiai Sabreng. Jenazah iki kok apa? Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah nggak di depannya sudah. Sekolah menangi rian buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Musim haji tok umbiro wae keselen dak ono. Betul. Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar gitu. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu, Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren, karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan? Ya sudah, yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah, sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiai desa sama saya senangnya bukan mereka, karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi kiai desa? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan. Ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja jadi kiai besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah, Makanya kata Imam Ghazali itu, kalau kamu ingin sopan gampang, melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat.
Ya semua orang lain sama, misalnya Pak ini rektor, apa Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyun Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul, kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500 sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, sholat duha itu. Saya pernah miskin kan, kata apa? Ingka rezeki fisama, apa? Wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa? Ya haroman fatahirhu, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang nggak benar juga fatahirhu kan. Dia yakin kalau yang nggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatahirhu gitu. Tak tanya, kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik, misalnya contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Jadi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap. Ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wa bainahumain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya
mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji. Diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Allahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya, yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau di diroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi.
Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jahro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang nolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah, itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Harsoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu, tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah, dikelola saja, sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu, kalau nggak kuno itu madhabnya Hanafi, kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima.
Padahal ta'ala itu maknanya moho luhur, yang maha agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada ta'ala. Hanya dia bilang assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi ta'ala itu tidak terima. Padahal ta'ala itu maknanya maha agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkohnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibun. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Jogo yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu gak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya nggak mau dosennya ngajarin. Nah, kalau kiai kan nggak ketemu di jalan tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh nggak enak jadi kiai tidak punya gaji tetap, yang dosen ngeluh nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya.
Ya ini cerita supaya saling menghormati apa saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat, gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah janjian, saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini buat saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Kita memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Tidak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah,
Walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah salabah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing, 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khoros, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu. Kalau sudah urusan ilmu, misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Dan ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya, pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan biarin aja, dosennya mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadereno bisa bahaya ya? Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif? Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus salam template 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah, nggak minta apa-apa kan dia tahu diri, oh nggak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah, semua itu ujian. Tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kok enggak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini enggak suka sama engkau. Baguslah, enggak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong tuh karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar, bilangkan ke Pak Rektor sangkat tuh jadi guru tetap atau apa kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain.
Tapi kalau ngelola orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi, kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu, hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.